berbeda yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Ghazali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran pemikiran Imam Madzhab. Nah, aliran pemikiran Madzhab yang pertama yaitu Madzhab Imam Hanafi. Beliau merupakan keturunan dari Persia. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan dilahirkan di Kufah. Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih yang sering menggunakan rasional dalam pemikiran serta menentukan konsekuensi. Kecenderungan rasionalis pada dirinya ini disebabkan oleh sosial kultural dan kebudayaan yang berkembang di Irak. Imam Hanafi sendiri sangat berhati-hati dalam mengambil sunnah karena pada saat itu banyak beredar hadis-hadis maudhu atau hadis palsu yang terjadi karena pergolakan dari kelompok-kelompok. Beliau memang menerima hadis asal bila memenuhi kriteria dari hadis masyhur. Nah, di antara ucapan-ucapan beliau yang terkenal sebelum beliau wafat adalah ini pendapat saya, dan bila ada orang lain yang membawa pendapat lebih baik, maka itu ikutilah yang aku ikuti. Nah, murid-murid Abu Hanifah yang terkenal di antaranya adalah Abu Yusuf Ya'qub yang sempat menjadi hakim agung pada zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid. 3 karya besar Abu Hanifah yaitu Fiqih Akbar, Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan Musnad Fiqih Akbar. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan untuk murid dan pengikutnya, sehingga menjadi mazhab ahli ra'i yang hidup dan berkembang sampai sekarang. Aliran pemikiran mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah yang merupakan keturunan bangsa Hindia. Sejak kecil beliau sudah terkenal sebagai guru dan sebagai ulama untuk mempelajari ilmu Islam. Corak pemikiran beliau adalah mazhab hadis yang mana di Madinah merupakan pusat peredaran hadis. Keluarga beliau juga termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis atau perawi hadis, sehingga mazhabnya yang bercorak sebagai mazhab hadis. Di antara kitab karya beliau yang terkenal adalah kitab Al-Muwatta. Nah, aliran pemikiran mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Hizah. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Makkah dan hafal Al-Muwatta pada usia 13 tahun. Imam Syafi'i tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum ataupun pendapat sendiri. Beliau sibuk berdakwah, mengarang, dan menghabiskan waktunya untuk melakukan bahaya yang akan terjadi pada dirinya, sehingga dia terkena penyakit wasir. Corak mazhab beliau adalah penggabungan antara fikih Hanafi dan fikih Maliki. Beliau adalah penulis usul fikih pertama dalam kitabnya yaitu Ar-Risalah, Al-Um, dan Al-Mansur. Sumber hukum yang beliau pakai adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Beberapa kitab karya Imam Syafi'i yang terkenal adalah Al-Risalah, Al-Um, Al-Musnad, dan lain-lain. Aliran pemikiran yang terakhir yaitu aliran pemikiran mazhab Hanafi. Lahir di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Mulai dari kecil beliau sudah dikenal sebagai seseorang yang sangat mencintai ilmu. Kemauan untuk mencari ilmu dan menghimpun hadis membuat beliau untuk mengembara mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu Islam. Imam Ahmad adalah seseorang yang mahir di berbagai bidang keilmuan seperti ilmu tasawuf, kalam, tafsir, fikih, dan hadis. Corak mazhab Imam Hanbali adalah mazhab hadis. Beliau juga menolak adanya ijma setelah berlalunya zaman sahabat. Mazhab beliau lebih mengutamakan menggunakan hadis mursal dan aqwalus sahabat daripada qiyas. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Abul Wafa bin Aqib dan lain-lain. Imam Ahmad sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran
sunnah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, hadis dhaif dan qiyas. Karya-karya beliau antara lain yaitu Kitab Al-Musnad, Tafsir Al-Quran, At-Tarikh, dan lain. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh mazhab merupakan instrumen penting bagi klarifikasi dan aplikasi syariat Islam. 4 prinsip dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang saling berkaitan menjadi akar jurisprudensi diakui oleh jumhur ulama mazhab dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda otoritasnya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.